Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Waalaikumsalam cek. Semoga bisa warahmatullahi didengar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dibaca ya di grup itu ada apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi teman-teman udah ada yang coba untuk mempelajarinya. Jadi saya harap ini pertemuan ini tuh bukan sekedar apa ya, cuma ikut-ikut doang terus isi absen udah enggak gitu. Jadi harapan saya tuh dari pertemuan ini kalian tuh dapat sesuatu gitu. Walaupun di dalam ataupun di luar. Maksudnya saya kasih arahan terus kalian mengikuti, itu harapan saya. Walaupun kalian mau memberi masukan itu sangat diharapkan, kayak misal kak kayak kalau di situs ini kira-kira bagus nggak kak, ini aku nemu situs bagus nih, bisa dicoba mungkin. Nah, bisa, jadi kita itu saling sharing-sharing gitu, nggak cuma satu arah ibaratnya aku ngasih ilmu kalian enggak, tapi kalau misal kalian udah dapat ilmu yang lain, malah sebaliknya aku yang ibaratnya butuh ilmu ke kalian gitu loh. Jadi tolong ya, dari teman-teman coba udah pada mencoba semua belum? Yang udah silakan. Soalnya untuk kali ini saya apa ibaratnya memaksakan untuk supaya kalian yang share screen, bukan saya. Karena apa ya? Karena kalau saya terus yang share screen, ntar kalian prosesnya nggak kelihatan. Saya nggak tahu timbal balik dari kalian itu gimana. Itu. Suara saya terdengar jelas apa enggak kira ini? Cek cek. Suara saya terdengar apa tidak ini? Cek. Halo cek. Terdengar Kak? Terdengar jelas ya? Iya, jelas. Coba yang buka laptop sekarang itu siapa? Pengen tahu keseriusannya. Ada yang buka laptop apa enggak? Atau cuma sekedar ikutan gimmick di HP terus nggak buka laptop, nggak dipraktekin. Ibaratnya percuma sih kalau kalian ikut cuma kayak gitu dok. Tolong bersuara ya. Maksudnya aku di sini tuh bukan mendongeng. Oke, open mic nggak apa-apa. Nggak ada yang marahi, gak disuruh nyanyi. Oke, silakan buka laptop. Yang buka laptop terus dipraktekkan apa yang sudah saya sempat kasih tahu ke kalian, kasih apa namanya arahan. Itu dilihat lagi di grup, sudah dikirimkan oleh siapa tadi yang kirim? Nurul Anissa. Nurul Anissa sudah mengirimkan materi yang akan dipelajari untuk hari ini. Jadi untuk hari ini bukan dari saya yang share screen, tapi dari kalian. Coba tadi yang udah membuka laptop, coba tadi ya. Prisna, ya kan? Prisna, silakan share screen. Nggak apa-apa saya tonton, maksudnya nggak harus. Kalaupun nggak bisa, jangan takut, maksudnya kita di sini belajar bareng-bareng kok. Prisna share screen bisa apa nggak?
Oke, udah download exam? Jadi yang pertama untuk pemrograman web dibutuhkan software itu namanya exam, XAMPP. Silakan bagi untuk teman-teman yang belum download, bisa di-download sekarang. Di searching di Google biasanya paling atas itu diklik. Nah, berarti itu kalau udah di-download biasanya ada di local disk C exam. Terus buka exam control. Nah, itu. Nah, terus klik start yang ke satu sama yang kedua, Apache sama MySQL. Itu untuk mengaktifkan exam. Jadi dari teman-teman ini tolong diperhatikan. Sudah setelah itu berarti kan ini sudah aktif ya. Kalian itu sudah bisa melakukan posting secara lokal atau bahasa kerennya itu localhost. Silakan dibuka di Chrome atau browser kalian, bisa menggunakan Firefox ataupun apapun. Dibuka, ketikkan localhost. Localhost enggak di pencarian, bukan di pencarian, di atas, di addressnya. Nah, di situ. Ya di situ klik localhost. Terus itu klik yang bukan tanda apa? Klik ikon yang bukan pencarian, Ya, itu. Flashnya dihapus, cukup localhost saja. Enter. Nah, itu sudah berhasil membuat localhost atau dengan kata lain hosting dengan lokal. Nah, itu poin yang pertama pada materi pada hari ini itu cuma seperti itu. Gampang bukan? Kalian juga bisa mempelajarinya. Ibaratnya itu semua udah ada di web kalau kalian mau mencari itu. Itu yang pertama, menggunakan exam. Itu salah satu cara itu. Terus yang kedua, membuat database di phpMyAdmin. Nah, coba Risna buka itu ada di menu ada phpMyAdmin di localhost tadi. phpMyAdmin, ya klik. Oke, di situ. Nah, cara di sini itu phpMyAdmin itu salah satu apa namanya? Platform untuk membuat database. Biasanya kalian kalau di apa namanya? Di basis data, mata kuliah basis data itu kan masih menggunakan command line. Dan sekarang kita bisa menggunakan dengan cara yang lebih mudah, dipermudah dengan GUI, Graphic Unit Interface. Ya, kita bisa membuat database dengan klik new di sebelah bagian kiri. Sebelah bagian kiri itu kan ada beberapa menu, itu ada tulisan new, diklik. Nah, itu ada database name. Untuk itunya tidak bisa dirubah, itu jenis dari database-nya. Itu terserah mau ditulis apa, katakanlah latihan mungkin. Atau Risna juga nggak apa-apa, terserah kalian.
Ya, terus create. Nah, database itu suatu kumpulan dari tabel. Nah, setelah membuat database, otomatis kita harus membuat tabel. Dari tabel itu katakanlah kayak dari data diri. Katakanlah berarti biodata. Itu saja biodata misal. Biodata. Itu tambahkan create table namanya biodata. Gimana gimana? Di tadi namanya itu create, yang create table kan tadi udah ada tampilan create table. Create table. Terus di name-nya diisi namanya itu diisi biodata, bawahnya itu biodata. Sebenarnya nggak harus biodata, kalian bisa mengisi apapun kayak katakanlah misal barang ataupun transaksi, itu tergantung kegunaan kita akan membuat tabel yang seperti apa. Nah, itu akan terus di situ ada kolomnya. Kita akan membuat beberapa kolom. Katakanlah mungkin 4, bisa 5 atau 6 bisa ditambahkan di situ. Oke, 10 mungkin boleh lah. Terus go, setelah itu go. Nah, setelah sudah, maka diisi itu tabel-tabel yang tadi katanya 10 yang telah dibuat, ada beberapa kolom, itu ada 10 kolom kan. Nah, itu mau diisi apa saja kolom-kolomnya. Biasanya kalau database itu tabel di kolom pertama itu ada ID atau kode ID. Itu saja ID. ID. Nah, terus type-nya itu tipe datanya itu mau apa? Kayak kalau misal angka berarti integer. Kalau misal tulisan boleh varchar. Biasanya kalau angka itu integer. Nah, karena berhubung kita menggunakan auto increment, di mana auto increment itu hanya bisa dilakukan oleh angka. Jadi kalau varchar itu nggak bisa auto increment. Jadi kita menggunakan integer saja di ID-nya. Nah, integer. Nah, terus dituliskan ada mau berapa panjang angkanya, nominalnya itu mau berapa digit. Katakanlah 5 saja, nggak usah banyak-banyak karena integer itu maksimal 11 digit. Setelah itu default kosong, collection kosong, atribut itu ke kanan lagi, scroll ke kanan, itu ada AI, kebebasan. Itu ada AI itu auto increment, dicentang. Ya, klik. Nah, jadi otomatis menjadi primary key. Terus kembali lagi ke scroll kiri. Jadi apa gunanya auto increment? Supaya semisal kita tidak mengisikan apapun di kolom tadi, jadi otomatis ID-nya itu bertambah. Tidak harus kita tambahkan. Jadi otomatis bertambah sendiri sesuai dengan sistem. Apabila sudah ada, katakanlah sudah ada ID 1, berarti tersisa tinggal yang kedua, ataupun terus berkelanjutan. Sudah 3 berarti 4, 4 berarti 5. Terus setelah ID tambahkan nama. Misal nama, bawahnya ID itu diisikan dengan nama. Nama nama isinya apa? Angka ataupun tulisan atau tulisan. Untuk nama kan berarti pakai tulisan. Jadi makanya varchar. Tulisan atau huruf maksud saja ya. Menggunakan varchar. Terus untuk itunya terserah sih mau berapa. Itu juga boleh. Nah, untuk selain itu kosongkan saja. Terus langsung saja di bawahnya nama. Setelah nama ada apa? Terserah.
mungkin hobi atau tempat tanggal lahir atau cita-cita, diisikan sesuai keinginan kalian. Biasanya untuk tempat tanggal lahir itu kan karena tempat sama tanggal itu dipisahkan. Jadi kalau bisa tempat sendiri, tanggal lahir sendiri. Karena ada tipe data yang untuk mengatur tanggal sendiri. Tipe data date nanti. Alamat, ya bisa. Alamat berarti menggunakan huruf. Isinya dengan varchar. Ini dari teman-teman kalau bisa juga mengikuti ya. Maksudnya ikut dipraktekkan di tempat kalian masing-masing membuka laptop kalian. Terus ditambahkan lagi kolom-kolom yang lain. Untuk ke kanan itu sudah nggak perlu sih sebenarnya. Hanya dibutuhkan tiga, diisi yang tiga itu yang paling penting. Jenis kelamin. Terserah kalian mau diisi apa saja boleh, mungkin status atau apa boleh, cita-cita, hobi boleh. Kalaupun nanti ternyata musuhnya tadi kan udah ngisi 10 gitu ya, 10 perlunya kalian saja, semisal baru cuma keisi 5, emang karena cuma 5 ya udah langsung dilanjutkan saja, nggak apa-apa, scroll di bawah terus go gitu. Kalau semisal sudah tidak dibutuhkan lagi kayak kolom-kolom yang lainnya, walaupun mau dimasukkannya tidak apa-apa. Katakanlah tadi kan mengisikannya 10, ya ternyata kolom yang dibuat itu cuma 5 seperti itu ataupun 4, itu langsung saja scroll ke bawah untuk langsung dibuat kolom tadi, untuk langsung dibuat tabel tadi, scroll ke bawah terus go. Saving bukan go. Ya maaf, yang di save juga bisa. Nah, maka kolomnya sudah terbuat. Nah, untuk menambahkannya seperti bagaimana? Kita bisa klik di insert di menu yang atas, ada insert. Nah, itu menu-menunya itu buat apa Kak? Jadi menu yang pertama itu yang paling kiri bisa diperlihatkan Krisna. Yang paling kiri ada browser. Yang atas, menu atas paling kiri ada browser. Itu untuk menampilkan isi dari tabel-tabel. Nah, perintahnya apa? Select bintang from biodata. Kan tadi kita sudah membuat tabel biodata seperti kayak di basis data. Kita kan cara menampilkan tabel itu kan dengan select from nama tabel. Nama tabelnya itu biodata. Isinya apa saja? Ada ID, nama, email, alamat, jenis kelamin, sesuatu. Terus untuk struktur itu apa? Bisa diklik struktur. Jadi yang di menu diklik struktur. Jadi untuk struktur itu yang menu atas, sampingnya browser. Yang struktur atas itu yang browser, sampingnya browser, diklik menunya. Nah, itu apa namanya? Tabel. Nah, tabel itu kan ada beberapa kolom. Kolom itu jadi keterangan dari kolom-kolom itu. Kolom-kolom itu isinya apa saja? Kolomnya itu tipe datanya apa, terus berapa digitnya, berupa auto increment apa enggak, terus jadi primary key apa enggak. Jadi kalau untuk primary key tandanya dengan kunci
emas, itu primary key. Terus selanjutnya ada SQL, bisa diklik SQL yang di menu. Nah, itu gunanya untuk menuliskan komen-komen atau query-query. Bila kalian kan sudah sering pakai basis data menggunakan command line, jadi di situ bisa kalian tuliskan. Karena mungkin kalian sudah terbiasa dengan command line, terus susah pakai yang pakai yang ketik-ketik terus ganti posisi gitu kan. Enakan ketik-ketik enter gitu, bisa ditulis di situ. Itu untuk command line. Terus untuk yang sering digunakan paling cuma browse, struktur, SQL, insert, export, sama import. Terus untuk insert itu bisa untuk menambahkan isi dari tabel tersebut. Misal ID kan tadi sudah auto increment, dikosongi saja, tidak apa-apa. Langsung saja ke namanya misal siapa, ID-nya dikosongi saja nggak ya, namanya diisi siapa, saya. boleh terus alamatnya diisi. Untuk alamatnya diisi sesuai dengan tipe datanya, karena varchar berarti bisa huruf dan juga bisa angka. Terus bawahnya jenis kelamin varchar berarti bisa huruf juga, bisa angka, dan juga hobi juga bisa huruf, bisa angka. Terus selanjutnya klik go. Nah, biodata insert into. Nah, itu seperti halnya kita melakukan mata kuliah basis data kan, insert into biodata di kolom apa, ID, kolom nama, kolom email, kolom jenis kelamin, jenis hobi, isinya apa, nol. Nah, jadi kalau semisal auto increment itu cukup mengisi nol. Terus itu untuk kolom ID, terus untuk kolom nama diisi saya manusia, tadi kan sesuai yang diisikan tadi. Terus kita klik browser, menu browser untuk melihat tabel yang sudah kita buat tadi di browser. Itu ada menu browser di atas browser yang tadi. Nah, jadi tadi yang barusan dibuat itu keluar di situ. ID-nya kan urut karena tadi dimulai dari satu ID. Kalau misalnya nanti nambah lagi, maka akan nambah jadi 2 otomatis. Nah, terus itu untuk membuat database. Sudah membuat database dan sudah membuat tabel. Nah, terus sudah menggunakan primary key juga, dan juga sudah menggunakan auto increment, sudah sampai 5 materinya sudah kita lewati. Terus ada yang keenam, itu menghubungkan database dengan PHP admin. Nah, untuk ini sebenarnya saya pun jarang untuk melakukan manual. Jadi kalian bisa searching itu bukan suatu aib, itu memang sangat diperlukan. Ibaratnya searching di Google itu nggak masalah, maksudnya ibaratnya katakanlah langsung saja Risna untuk searching di Google cara connect database ke PHP gitu. Intinya cara koneksi database dengan PHP. Cara koneksi database ke PHP. Koneksi database. Ya. Nah, itu ada beberapa banyak tutorial yang sebenarnya kalau kalian mau mengikuti nggak harus ikut UKM, bisa jago. Tapi kan yang diharapkan di sini kalian bisa UKM, dan dari jagonya kalian itu bisa
salurkan ke teman-teman UKM yang lain. Di situ. Bawa lagi, cari itu di kos aja. Nah, sekarang kita membuat tampilan. Coba dibuka yang terakhir ya. Terakhir apa itu namanya? Untuk UKM terakhir yang kemarin sempat ngetik di HTML. Oh iya, kalian menggunakan itu ya, apa? W3 School. Jadi dari teman-teman yang lain gantian, jangan risau saja. Jangan risau terus. Yang lain coba. Siapa tahu mau ikut nge-share. Apalagi kalau untuk teman-teman yang ibaratnya belum tahu caranya gimana kak, gitu. Itu sangat diharapkan. Biar sekalian dibimbing. Kalaupun sudah tahu juga nggak apa-apa. Biar ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Iya, yang lain nggak ada yang buka laptop apa ini? Gimana nih? Kok diam-diam baik? Ini orangnya ada nggak sih? Anggi Tri Pratiwi. Coba open mic. Open mic. Aku nggak minta open mic. Open mic aja. Takutnya tuh Ada Kak. mungkin. Oke. Anggi. Anggi. Buka itu nggak? Apa? Buka laptop apa nggak? Eh, itu Kak apa? Aku Anggi mic-nya buka di laptop. di Gimana? di HP soalnya lagi hujan. Oh ya Sinyalnya oke. itu. Maksudnya selain Anggi, mungkin ada yang buka laptop. Anggi. Terus Feni coba. Feni buka laptop apa enggak? Enggak Kak. Oke, Feni nggak buka laptop. Karisma Fadila. Buka laptop apa enggak? Enggak Kak. Buka apa enggak nih? Halo, Karisma Fadila. Halo Kak. Buka laptop apa enggak? Enggak. Enggak. Terus dari Khairul Ahmad. Khairul Ahmad buka laptop apa enggak nih? Halo, Khairul Ahmad. Suaranya tidak terdengar, Khairul. Oke, open mic tapi nggak ada suaranya. Halo, Linatus. Coba Linatus. Halo, Linatus. Iya Kak. Buka laptop apa enggak? Buka tapi mic-nya lagi di HP soalnya hujan. Oke, susah ya. Ini berarti domisili Cilacap rata-rata ya? Apa emang lagi di kos gitu? Ini kalau boleh tahu ada yang meet-nya di laptop Zaro? Zaro meet-nya di mana Zaro? Di laptop Kak. Halo Zaro, Zaro Khairunisa. Iya Kak. Meet-nya di HP atau di laptop? Di laptop. Nah, boleh banget tuh. Di screen apa? Share screen aja. Lagi ekspor video Kak.
lagi record ini. Oh iya. Selain Ya. itu, Sukma, Sukma ada Sukma Ada Kak. pakai HP. pakai HP. Ya ampun, teman-teman nih apa termasuknya interestnya sebenarnya tertarik ya tertarik, tapi ibaratnya dari niatnya itu kayak kurang besar untuk bisa ke depannya. Saya harap sifat-sifat kayak gini sih ditinggalkan. Karena apa ya, kalian tuh mahasiswa gitu loh, jangan 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 apa jangan berharap kalian tuh diperintah-perintah terus. Kalian itu harus inovatif, harus inisiatif. Saya aja kak gitu kalau bisa. Tadi siapa yang mengajukan diri? Risna ya, Risna berarti Risna lagi. Risna nih paling semangat nih. Ayo boleh Risna, silakan di share. Oke, kalau boleh tahu Risna nih seringnya kalau ngoding pakai apa? Sudah pernah ngoding kah atau belum kah? Oke, belum pernah ngoding. Ada Sublime ataupun Visual Studio Code atau Notepad, Notepad++. Bukan yang itu. Yang itu ya. Oke. Nah, untuk localhost atau hosting lokal, kita itu pertama pertama ke itu dulu, local disk ke sistem. Buka di explore local disk, terus ada exam, terus ada htdocs, di htdoc. Nah, kita buat lagi folder baru, terserah. Oke, boleh. Nah, buat gampangnya, jadi apa di Visual Studio Code itu sudah sangat digampangkan untuk codingan, apalagi untuk web. Jadi dari Risna sendiri bisa langsung itu folder yang tadi di drag ke folder yang tadi, nggak perlu open, langsung dari folder yang tadi di drag ke Visual Studio Code, di drag, tekan drag itu digeser, tekan geser gitu ya. Nice. Nah, itu otomatis membuka. Nah, kita buat file baru itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri ya, new file, benar. Index dot, terserah sih, bisa index HTML, bisa index PHP. Enter. Nah, indeks ini itu tampilan awal yang sudah saya katakan tadi, indeks yang sudah pernah saya katakan sebelumnya. Indeks itu tampilan awal. Kita mau isikan indeks ini, tampilannya berupa apa gitu kan. Nah, kita kembali ke browser. Coba ke browser. Karena di sini itu HTML ya. Langsung dituliskan saja juga nggak apa-apa. HTML, cara penulisan HTML gimana? Tahu apa enggak? Ingat apa enggak? Atau mungkin memang belum tahu?
HTML itu buka kurung siku, tanda seru, buka kurung siku, tanda seru, kurung siku, kurung siku yang gimana ya, lebih dari kurang dari gitu loh, lebih besar dari kurang besar dari, ya dokter ya, yang tadi dokter, diulang lagi coba, dihapus terus diketik lagi kurung sikunya. Tadi kan udah ada keluar dokter tuh, ada pilihan beberapa. Nah itu salah satu pembantu di Visual Studio Code buat kita nggak banyak-banyak ngoding. Coba diulang, itu yang tadi dihapus. Halo Rizna, apa terdengar? Halo. Ya oke. Di Doktab. Ya, susah ya. Ya wis, aku mulai. Kak, jaringannya Riza terputus. Oke, apa-apa. Ini Nuri bareng sama Rizna. Iya, Kak. Bentar, saya tak buka laptop. Udah bisa lagi tuh, Pak. Gimana Rizna? Bisa? Tadi ngapain ya, Kak? Doktab. Bentar, ulang. Hmm. Nah, kalian copy di situ juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau kalian mau tahu mau nulis apa. Setelah itu di save coba, simpan. Oke, setelah disimpan, dibuka di localhost kalian. Di localhostnya dilihat
di browser, buka browser, terus buka localhost. Browser, buka tab baru, buka tab baru, ketikkan localhost garis miring nama folder yang kalian bikin itu apa tadi. Latihan itu ya. Oke, enter. Nah, jadi apa yang kalian bikin tadi di index itu akan muncul di localhost secara otomatis. Misal mungkin dirubah tulisannya boleh. Nah, ya seperti itu. Itu cara hosting di localhost. Jadi untuk apa namanya? Untuk yang pertama supaya otomatis. Jadi index itu apa kalau nggak bisa dikatakan halaman utama daripada localhost. Jadi semua website itu pasti ada indeksnya. Kan sudah nih ya. Setelah itu kita sambungkan dengan database. Gimana caranya menyambungkan dengan database? Kalian bisa searching. Searching itu bukan suatu aib. Jangan malu untuk searching. Kecuali kalau memang nggak boleh searching. Searchingnya apa? Cara menghubungkan tadi apa namanya? Cara menghubungkan database ke PHP. Tuh, udah tak searchingin. Coba dibuka di web di WA web biar gampang dikopas. Kamu buka WA web coba Riz. Sudah tak kopasin di WA. Bentar Kak, bentar. Oke. Ada air. Oke, tadi udah di copy. Setelah itu bikin file Udah lagi. Kak, udah di copy. Bikin file New lagi. file berarti ya. New file.
Namanya terserah sih, koneksi boleh, connection boleh. Untuk ekstensinya .php nanti. Nah, terus pastekan di situ. Nah, terus itu apa aja kok warna-warni gitu. Nah, untuk warnanya itu ada tema-tema tersendiri ya untuk Visual Studio Code. Terus tapi kita fokusnya ke isinya dari server name. Jadi ngebacanya itu server name. Server name-nya itu kita kalau misalnya kita menggunakan localhost berarti localhost. Terus nama database-nya itu apa? Lihat di php-admin. Terus username-nya itu apa? Bisa dilihat di php-admin. Terus password-nya apa? Kalau localhost biasanya password-nya dikosongin. Lihat di php-admin. Coba bisa. Kembali ke php-admin di browser. Ke php-admin di browser tadi. Ada di browser. Buka browsernya. Tadi kan sempat buka localhost php-admin. Buka yang itu. Nah, itu kan di situ kita tahu bahwa database-nya namanya itu latihan. Itu tadi yang udah ada aja, localhost itu yang udah ada. Udah nggak apa-apa. Latihan. Nama database-nya itu latihan 1. Nah, terus untuk username-nya itu tahu di mana, Kak? Password-nya tahu di mana, Kak? Bisa di klik ikon rumah. Ikon rumah di sebelah kiri, bawahnya tulisan php-admin. Nah, diklik. Nah, dilihat di sebelah bagian kanan. Di sebelah bagian kanan itu ada user. Nah, user itu username. User kan klik root at localhost. Jadi username-nya itu pakai root. Nah, kita tahunya di situ. Username tahu di mana gitu. Terus untuk password-nya tahu di mana? Untuk password biasanya untuk localhost sendiri tidak ada settingannya. Kalaupun ada itu bukan pakai exam, bisa pakai yang lain. Untuk semisal kita melakukan hosting supaya kita bisa tahu, bisa buka dengan internet, bukan localhost, itu nanti akan dimintai password. Jadi kalau hosting secara nyata itu dimintai password. Itu berarti username-nya itu diisi root. Kembali ke codingan yang tadi, username-nya diisi root. ROOT. Nah, untuk database name-nya, localhost-nya tetap nggak usah diganti. Untuk database-nya diganti dengan nama database-nya. Tadi apa? Latihan 1 berarti ya. Nah, untuk password-nya, karena password-nya itu nggak ada, berarti dikosongin saja.
dibiarkan petik gitu. T2 sudah selesai, disimpan. Nah, ini ceritanya itu sudah tersambung dengan apa namanya? Sudah terkoneksi dengan PHP MyAdmin. Sudah terkoneksi dengan database yang sudah ada. Nah, cara menampilkannya gimana? Kita bisa melihatnya dengan itu apa namanya? Ke browser. Terus tulis localhost garis miring nama folder yang tadi dibuat, latihan web, terus garis miring connection.php. Latihan web dulu, kan foldernya, nama foldernya baru nama filenya. Nama foldernya dulu ditulis. Localhost nama foldernya baru nama filenya. Connection. Ekstensinya jangan dilupakan. Connection.php berarti kan. Connection.php. Nama foldernya jangan lupa. Oke. Nah, connected successfully. Itu sesuai dengan apa yang kita ketikkan di codingan tadi. Lihat di codingan. Itu ada echo connected successfully. Itu berarti mengartikan bila terhubung. Nah, itu tuh. Itu perintahnya kan $con double N MySQLi connect. Itu perintah untuk menghubungkan PHP ke MySQL. Nah, connect-nya urutan connect-nya itu sudah ditentukan. Pertama itu username, servernya, nama servernya berarti kan localhost. Yang kedua itu ada username-nya, yaitu di sini ada pakai root. Terus yang ketiga password dari database tersebut. Terus yang ke password dari username tersebut, yang ke terakhir itu ada latihan 1 atau database-nya, nama database-nya. Berarti yang pertama itu localhost, root, kosong, latihan 1. Nah, jadi kalau misal ini ditulis sesuai kayak yang tadi aku bilang, langsung ditulis localhost, terus root, terus kosong, maksudnya kosong nggak ditulis, nggak diisi, terus latihan 1 itu bisa. Nggak harus ditulis di atas. Terus ini perintah if, if. Kalian sudah mempelajari if di pemrograman. Mata kuliah pemrograman sudah diajarikan if, else gitu kan. Nah, if apabila pentung itu apa? Pentung tanda seru, tanda pentung itu mengartikan tidak. Apabila tidak berarti connect. Apabila perintah koneksi tidak dijalankan, gagal katakanlah, maka die connection failed, maka tampilkan connection failed, terus tampilkan MySQL connect error. Jadi kalau misal tidak terkoneksi, maka tulisannya akan connection failed. Apabila terkoneksi, maksudnya dalam artian if tidak gitu kan, tidak maksudnya tidak itu tanda tanda seru itu artinya tidak connect, maka tampilkan connection failed. Apabila tidak, berarti kan if, setelah if ada else. Apabila tidak berarti kan terkoneksi gitu kan, maka tampilkan connected successfully. Misalnya kita ganti nih, katakanlah database yang nggak ada,
latihan satu kan tadi database yang udah kita buat. Misalnya kita ganti dengan latihan saja, satunya dihapus. Coba, apakah akan muncul connected successfully atau connection failed? Coba Riz, yang atas database-nya diganti nama. Diganti. Diganti apa terserah. Ya, boleh nama lah ya. Terus disimpan, terus dilihat lagi terus disimpan, terus dilihat lagi di itu browsernya, di refresh. Nah, maka akan tampil error karena database yang namanya nama itu nggak ada di database PHP MyAdmin yang telah kita buat tadi. Di situ juga disebutkan errornya di berapa? Online 7 di baris ke-7. Kita lihat lagi di connection PHP baris ke-7 itu ada apa? Nah, baris ke-7 itu ada MySQL Connect, MySQL Connect. Di situ ada username, ada database ada database di mana database itu nggak ada. Nah, itu. Jadi errornya tidak langsung ditempatkan kita yang salah karena dia mendeteksi errornya itu dari panggilan dari database yang kita ketikkan itu. Jadi $database itu memanggil yang tulisan, memanggil nama gitu. Cukup ya seperti itu. Itu cara untuk koneksi PHP MyAdmin dengan database. Cukup, Riz. Stop sharing boleh. Nah, dari teman-teman apa nih yang bisa didapat kira-kira? Maksudnya ini teman-teman ngikut apa enggak? Tadi kan sesuai yang sudah dikabarkan materi untuk hari ini itu pengumpulan database dengan PHP, menampilkan database di website. Nah, karena berhubung sekarang sudah cukup sore gitu ya. Jadi diharapkan dari teman-teman itu bisa mempraktekkan poin yang ketujuh, cara menampilkan database di website. Caranya gimana, Kak? Searching. Kalian punya HP, punya laptop, punya kuota, atau mungkin punya pengetahuan tempat di mana aku bisa mendapatkan wifi secara gratis, ataupun enggak gratis boleh bayar 5.000 atau 7.000 di Telkom ID. Jadi kalian cara menampilkan database bisa diganti dengan cara menampilkan apa ya? Cara menampilkan isi dari database di website. Itu untuk query-nya, untuk kata-katanya. Untuk kalian bisa mencarikan kata tersebut di Google, cara menampilkan database di website. Nanti ada perintah salah satunya itu select bintang from gitu. Ada. Karena semua itu saling berhubungan, maksudnya apa yang kalian dapatkan di dasar basis data itu penting untuk kedepannya. Jadi jangan kira basis data praktek terus dikerjain habis itu udah setelah dikerjain dilupakan. Enggak. Karena apa? Basis data akan dibutuhkan lagi di semester yang akan datang. Apalagi di semester 3, 4. Apalagi kalian kalau misal membuat sistem informasi, membuat aplikasi sebuah pengolah data, itu sangat diperlukan basis data. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman ada pertanyaan? Silahkan
Mungkin Kak kebantaran, jangan cepet-cepet. Nanti bisa dilihat videonya sama Risna diupload. Bukan, sama Zaro diupload. Gimana Zaro nanti bisa bisa share linknya di grup WA. Oke, siap. Oke, silakan dari teman-teman yang mau bertanya dibuka. Dibuka pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Mungkin malu bertanya di sini, boleh bertanya dengan chat person ataupun chat di grup. Atau bertanya ke manusia, jadi merasa lebih bodoh daripada manusia yang dipertanyakan. Boleh searching di Google. Google itu mesin, jadi nggak ada manusia lain yang tahu. Kalaupun tahu, nggak peduli. Insya Allah. Udah ya, berhubung sudah malam, 16:47. Jadi saya harap apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk hari kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Terus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, garap tugas meski bertumpuk-tumpuk. Ya, seperti yang saya alami. Jadi curhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Sama-sama. Kak. Sama-sama. Yang lain boleh live. Oh.